Pernah nggak Anda ngerasa udah jelasin ide sejelas mungkin, tapi kok kayaknya nggak nyambung gitu sama lawan bicara? Sering itu. Atau mungkin Anda heran, kenapa ya dalam situasi yang sama persis, reaksi orang bisa beda-beda banget? Komunikasi tuh, kadang kayak nyari frekuensi radio yang pas ya. Susah. Betul sekali. Kita seringnya fokus ke apa yang diomongin, tapi suka lupa merhatiin gimana cara orang itu mikir dan nerima informasi. Padahal kuncinya sering di situ. Nah, gimana kalau ada cara buat ngertiin program di kepala orang? Maksudnya, apa sih yang bikin mereka semangat? Gimana cara mereka olah info? Cuma dari dengerin cara mereka ngomong. Bukan baca pikiran lo ya? Bukan baca pikiran, tapi lebih kayak ngebaca manual komunikasi mereka gitu. Resis. Dan itulah yang bakal kita telusuri bareng Anda hari ini. Kita bakal ambil intisari dari buku Words That Change Minds, karya Shelley Rose Charvet. Buku ini ngenalin alat namanya LAB Profile, atau Profil Bahasa dan Perilaku. Oke, jadi misi kita kali ini, kita bakal bongkar beberapa pola kunci dari LAB Profile ini. Tujuannya simpel aja. Bantu Anda pahamin orang lain, dan ya mungkin diri sendiri juga ya, di level yang lebih dalam. Buat nemuin pola-pola yang nggak kelihatan dalam obrolan sehari-hari. Tapi ingat, ini bukan buat ngasih label atau ngotak-notakin orang loh ya. Penting itu. Siap, buat nyelam lebih dalam. Yuk, kita mulai bedah. Baik. Pertama-tama, penting banget buat dipahami nih. LAB Profile ini beda sama tes kepribadian biasa. Oh ya, bedanya gimana? Ini bukan cap permanen gitu. Fokusnya itu buat ngenalin pola motivasi, cara mikir, sama gaya ngambil keputusan seseorang, tapi dalam konteks spesifik. Konteks spesifik maksudnya? Artinya, pola Anda pas lagi kerja, itu bisa beda sama pola Anda pas lagi di rumah. Atau pas ngomong sama orang yang beda, itu juga bisa beda lagi polanya. Jadi kayak mode operasi gitu ya, yang bisa ganti-ganti tergantung situasi. Bukan label permanen kayak, oh dia orangnya gini. Tepat. Fleksibilitas sama konteks itu kuncinya. Saya bisa aja punya pola beda pas presentasi ke klien dibanding pas lagi curhat sama teman dekat, gitu ya? Bisa banget. Nah, dasar dari LAB Profile ini tuh pemahaman kalau kita semua nyaring realita pakai filter mental. Otak kita otomatis ngelakuin 3 hal. Penghapusan, ya, kita ngabaikan sebagian info. Terus distorsi, kita ubah makna atau persepsinya. Sama generalisasi, kita ambil kesimpulan umum dari pengalaman terbatas. Penghapusan, distorsi, generalisasi. Oke. Intinya, cara buat ngenalin sidik jari unik dari filter-filter ini lewat bahasa yang orang pakai. Filter unik, wah konsepnya menarik. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke pola kunci pertama yang dibahas di buku. Arah motivasi atau direction. Jadi, apa sih yang sebetulnya bikin kita gerak? Apakah kita lebih semangat ngejar wortel di depan mata, tujuan gitu? Atau kita lebih gerak karena ada tongkat di belakang, masalah yang pengen dihindarin? Ini bukan soal positif negatif aja kan ya? Bukan sekedar itu. Anda benar banget. Ini pola arah motivasi. Bergerak menuju tujuan, kita sebutnya toward, versus bergerak menghindari masalah atau away from. Toward sama away from, oke? Gimana cara ngenalinnya? Cara ngenalinnya cukup simpel sebenarnya. Anda bisa tanya ke orang soal sesuatu yang penting buat dia dalam konteks tertentu. Misalnya, apa sih yang Anda cari dalam sebuah pekerjaan? Nanti kan dia jawab tuh misalnya tantangan. Nah, Anda tanya lagi, kenapa tantangan itu penting buat Anda? Terus perhatiin baik-baik jawaban dia, fokusnya kemana? Oke, perhatiin jawabannya, terus apa nih petunjuknya di jawaban itu? Orang yang polanya dominan toward, dia bakal cenderung ngomongin apa yang bakal dia dapetin, capai, raih, atau punya. Bahasanya tuh penuh tujuan, pencapaian, hasil positif. Contohnya, karena dengan tantangan, saya bisa ngembangin skill baru dan dapetin kepuasan. Gitu. Oke, fokus ke hasil positif, ke apa yang didapat. Sebaliknya, orang yang polanya dominan away from, dia bakal fokus ke apa yang perlu dihindari, dicegah, disingkirin, atau masalah yang pengen dipecahin. Bahasanya sering muter-muter di pencegahan, solusi, atau konsekuensi negatif. Contohnya, karena tanpa tantangan saya bakal bosen, kerjaan jadi monoton. Nah, saya mau hindarin itu. Beda banget ya fokusnya. Satunya narik ke depan, satunya dorong dari belakang kayaknya. Bisa dibilang gitu. Terus gimana distribusinya di tempat kerja? Ada yang lebih umum nggak toward atau away from? Menurut riset Roger Bailey yang dirujuk di buku ini, distribusinya di konteks kerja tuh cukup rata loh. Sekitar 40% cenderung toward, 40% lagi cenderung away from. Wah, imbang ya? Iya, terus sisa 20%-nya itu seimbang atau fleksibel antara keduanya.
Artinya, kemungkinan besar di tim Anda atau pas interaksi kerja sehari-hari, ya Anda bakal ketemu dua-duanya. Yen ini bagian yang menurut saya, wah banget. Aplikasinya ternyata jauh lebih luas dari sekedar motivasi pribadi ya. Betul. Buku itu kasih contoh bagus soal hubungan industrial. Manajemen kan seringnya fokus ke target, ke pencapaian perusahaan. Itu bahasa toward banget. Kita perlu capai target profit sekian. Iya, orientasinya ke sana. Sementara serikat pekerja mungkin lebih fokus ke perlindungan anggota. Misalnya dari PHK, kondisi kerja jelek. Itu kan bahasa away from. Kita harus cegah pemotongan tunjangan. Atau hindari jam kerja nggak manusiawi. Nah, iya. Beda bahasa motivasi ini aja udah bisa jadi sumber gesekan kan ya? Sangat bisa. Kalau dua-duanya nggak sadar soal beda bahasa ini, ya bisa ngomong tapi nggak nyambung-nyambung. Padahal niatnya mungkin sama-sama baik. Ada contoh lain yang juga bikin kaget di buku itu, soal pendanaan startup. Oh ya, yang soal gender bias itu ya? Iya. Ada riset nunjukin kalau pendiri startup cowok itu lebih sering ditanya, gimana strategi Anda buat menangin pasar? Itu kan fokus to word. Fokus ke kemenangan, ke hasil. Nah, kalau pendiri cewek, katanya lebih sering ditanya, gimana cara Anda buat hindarin kerugian? Fokusnya jadi away from. Ini nunjukin gimana pola ini bisa nyelip gitu aja dalam interaksi, bahkan keputusan penting. Dampaknya bisa besar tanpa disadari ya? Banget. Bahkan buku itu nyinggung gimana perpecahan politik kadang nyerminin ini juga. Satu kubu jual visi masa depan cerah, tujuan besar, toward. Kubu lain lebih nekenin ancaman yang harus dihindarin, masalah yang harus diatasi, away from. Masuk akal juga sih kalau dilihat dari sudut pandang itu. Terus ada juga konsep menarik soal takut sukses. Ini gimana nih? Jangan-jangan ini bukan beneran takut sama suksesnya. Nah, itu perspektif menarik. Susah ngebayangin atau bergerak ke hasil positif yang gede. Itu sangat mungkin. Daripada kita kasih label, oh dia takut sukses, mungkin lebih baik kita coba pahami, jangan-jangan orang ini butuh cara lain buat ngebayangin tujuannya. Mungkin dia perlu fokus gimana caranya capai tujuan itu bisa bantu dia hindarin hal-hal negatif yang dia takutin. Jadi dibalik itu pendekatannya. Oke. Terus gimana nih kita bisa manfaatin pemahaman ini secara praktis dalam komunikasi sehari-hari gitu? Wah, banyak banget caranya. Misalnya pas motivasi tim atau orang lain. Buat yang cenderung toward, ya pakai kata-kata kayak capai, dapatkan, raih, hasilnya adalah yang positif dan ke depan. Oke. Nah, buat yang away from, pakai bahasa kayak hindari masalah ini, cegah risiko itu, solusinya adalah pastikan ini nggak terjadi lagi. Fokus ke pencegahan atau solusi masalah. Jadi menyesuaikan bahasa kita ya. Ada contoh lain? Contoh lain yang menarik, pas proofreading atau ngecek detail, orang dengan pola away from itu cenderung lebih teliti nemuin kesalahan loh. Oh iya? Kenapa gitu? Karena fokus alami mereka emang nyari apa yang salah atau apa yang perlu diperbaiki. Jadi mereka lebih jeli sama error atau typo. Jadi kalau Anda butuh orang buat cek ulang proposal penting sebelum dikirim, mungkin cari aja teman yang agak away from ya. Bisa jadi strategi itu. Terus gimana sama writer's block? Tahu kan pas mau nulis tapi macet. Nah, buat penulis yang pola away from-nya kuat, kadang mulai dari nol itu berat banget. Kenapa? Paradoksnya, mereka mungkin lebih gampang dan termotivasi buat memperbaiki atau ngedit sesuatu yang udah ada, meskipun itu masih draft kasar banget. Oh. Jadi triknya bisa jadi, tulis aja dulu seadanya, nggak usah mikir kualitas, terus baru masuk ke mode memperbaiki. Proses menghindari kesalahan atau membuat jadi benar, ini bisa lebih ngalir buat mereka daripada menciptakan dari kosong. Wah, ini soal arah motivasi aja udah dalam banget ya. Oke, kita lanjut ke pola kunci berikutnya. Sumber penilaian atau source. Source ya, ini soal gimana kita tahu kalau kita udah ngerjain sesuatu dengan baik. Apakah kita nentuin sendiri pakai standar internal kita, atau kita perlu masukkan pujian atau data dari luar? Betul. Ini pola internal versus eksternal. Pertanyaan kunci buat mengungkapinnya gini. Gimana Anda tahu kalau Anda udah melakukan pekerjaan dengan baik? Misalnya pas nyelesain project X atau pas nulis laporan itu. Oke, gimana Anda tahu udah bagus? Terus jawaban mereka bakal nunjukin polanya. Bener banget. Orang yang polanya dominan internal, kemungkinan jawabnya pakai frasa kayak, saya tahu aja, ya saya putusin sendiri, saya ngerasa puas sama hasilnya, atau menurut standar saya sih ini udah bagus. Mereka mungkin dengerin masukan dari luar, tapi keputusan final soal kualitas itu tetap dari penilaian internal mereka. Mereka yang jadi hakimnya ya? Bisa dibilang gitu. Nah, sebaliknya, orang yang polanya eksternal, dia bakal nunjuk ke sumber di luar diri mereka. Jawabannya bisa kayak, bos saya bilang hasilnya bagus.
klien kasih feedback positif, angka penjualannya lewat target, atau dibandingin kompetitor kita unggul, atau menurut data survei pelanggan puas. Mereka butuh konfirmasi atau bukti dari luar buat ngerasa yakin. Jelas banget bedanya. Distribusinya gimana nih di tempat kerja? Mirip sama yang tadi? Iya, berdasarkan riset yang dikutip, di lingkungan kerja polanya juga cukup seimbang. Sekitar 40% cenderung internal, 40% eksternal. Sisanya 20% itu bisa seimbang atau fleksibel, tergantung situasi. Nah, implikasi pola internal-eksternal ini dalam komunikasi sehari-hari pasti signifikan banget ya. Misalnya pas kita mau kasih arahan atau mau mempengaruhi orang. Signifikan banget. Bahasa instruksi langsung kayak, Anda harus lakuin ini, atau kerjain kayak gini. Itu mungkin bisa diterima, bahkan dibutuhin sama orang eksternal. Apalagi kalau Anda dianggap figur otoritas atau sumber info kredibel buat dia. Tapi buat orang internal, Nah, buat orang internal, pendekatan yang sama bisa jadi bumerang. Mereka bisa ngerasa otonomi atau penilaian mereka diabaikan. Akhirnya malah resisten atau nolak. jadi buat ngomong efektif sama orang internal, kita perlu pakai pendekatan beda ya, kayak bahasa persuasi yang lebih halus gitu. Persis, jangan kasih perintah, pakai bahasa pilihan atau saran. Frasa kayak, Anda mungkin mau pertimbangin opsi ini. Gimana menurut Anda kalau kita coba pendekatan ini? Ini cuma ide sih, saya pengen dengar pendapat Anda. Atau, berdasarkan pengalaman Anda, cara terbaiknya gimana ya? Itu cenderung lebih efektif. Kasih pilihan, minta pendapat. Buku ini bahkan ngenalin strategi spesifik namanya Macho Test C. Ini cara buat nyajiin ide atau feedback ke orang yang internal banget dan mungkin gampang defensif. Macho Test C. Unik banget namanya. Gimana cara kerjanya? Intinya, kita bungkus pesan kita biar nggak kedengeran ngegurui atau nunjukin kita lebih tahu. Hindari perintah langsung. Sajikan ide sebagai info atau pilihan buat dipertimbangkan. Akui dulu keahlian, pengalaman, atau penilaian mereka. Misalnya bilang seperti yang mungkin Anda udah tahu juga, dengan keahlian Anda di bidang ini. Oh, jadi puji dulu ya, atau akui dulu lah. Bukan puji sih, lebih ke mengakui kompetensi mereka. Jangan langsung tunjuk masalah terus nawarin solusi Anda. Biarin mereka nyimpulin sendiri kalau bisa. Yang menarik juga kekuatan frasa penutup kayak, tapi ya tentu aja Anda bebas mutusin olak. Ini secara eksplisit ngembaliin kontrol ke orang internal, jadi potensi resistensinya berkurang. Tapi Anda bebas mutusin. Saya suka itu, ngasih ruang otonomi ya. Betul. Dan penting buat diingat, pola internal-eksternal ini kan tergantung konteks banget ya. Nggak selalu orang itu internal atau selalu eksternal di semua situasi. Banget. Tergantung konteks banget. Contohnya, Anda bisa internal banget soal pilihan musik favorit Anda, nggak peduli kata orang. Iyalah, selera kan? Tapi Anda bisa jadi eksternal banget pas dokter kasih diagnosis medis. Anda cenderung percaya otoritas dokter kan? Iya juga sih. Toh lain, konsumen sekarang kan cenderung makin internal ya dalam mutusin beli. Oh iya, bener. Riset sendiri, bandingin review. Iya, punya standar pribadi. Gak gampang lagi dipengaruhi klaim penjual doang. Buku itu juga nyinggung fenomena closet, eksternal, internal. Orang yang kelihatannya mungkin pede banget, mandiri, internal. Tapi diam-diam butuh banget pujian atau pengakuan dari luar, eksternal. Atau sebaliknya, kompleks ya manusia. Iya, itu nunjukin motivasi kita bisa berlapis-lapis. Terus fenomena penularan sosial kayak nyebarnya tren fashion, emosi bareng-bareng, bahkan perubahan perilaku kayak ngerokok atau pola makan dalam grup, itu sering terkait banget sama pola eksternal. Maksudnya? Kita cenderung kepengaruh sama norma, pendapat, atau perilaku kelompok atau orang yang kita anggap sumber referensi eksternal yang valid buat kita. Oke. Jadi kita ikutin standar luar itu. Iya. Menarik banget. Gimana pola ini kerja di berbagai level ya. Kalau gitu, kita pindah ke pola kunci ketiga yuk. Pendekatan tugas atau reason. Reason, oke. Ini soal gimana kita nyikapi tugas atau proses. Apakah Anda tipe orang yang suka nyari cara baru, eksplorasi macam-macam kemungkinan, bikin alternatif, kadang nabrak aturan kalau ada cara lebih oke? Options. Atau Anda lebih nyaman ngikutin langkah-langkah yang udah teruji, prosedur jelas, suka proses yang terstruktur. Procedures. Pertanyaan kunci buat gali pola ini biasanya, kenapa Anda milih kerjaan Anda sekarang? Atau dalam konteks lain, kenapa Anda milih misalnya rumah, mobil, atau metode kerja itu? Dengerin gimana mereka jawab pertanyaan kenapa. Oke, dengerin jawaban dari pertanyaan kenapa.
Apa bedanya jawaban orang options sama procedures? Orang yang polanya dominan options, dia bakal jawab kenapa dengan jelasin kriteria, pilihan, peluang, kemungkinan, atau variasi yang dia pertimbangin. Fokusnya ke alasan dibalik pilihan dia berdasarkan apa yang pengen dia dapat atau alternatif yang ada. Contoh, saya pilih kerjaan ini karena ngasih banyak kesempatan belajar hal baru dan fleksibilitas waktu. Fokus ke kriteria dan pilihan. Nah, orang yang polanya procedures seringnya jawab kenapa dengan nyeritain gimana prosesnya terjadi. Dia bakal urain urutan kejadian, langkah yang diambil, atau cerita kronologis yang bawa dia ke pilihan itu. Dia jelasin bagaimana sebagai jawaban buat mengapa. Oh, jadi malah cerita prosesnya ya? Iya, contoh, wah ceritanya panjang nih. Pertama saya lihat lowongannya di koran, terus saya kirim lamaran, habis itu dipanggil wawancara. Dia cerita urutannya. Oke, paham bedanya. Dan lagi-lagi distribusinya mirip ya. 40% options, 40% procedures, 20% seimbang. Pola ini juga kayaknya sering jadi sumber salah paham atau justru kunci strategi yang efektif ya. Terutama di dunia sales and marketing. Tepat sekali. Marketing yang janjiin kemungkinan tak terbatas, peluang tanpa batas, atau ciptakan jalanmu sendiri, itu narik banget buat orang options. Makanya bahasa gitu sering dipakai, misalnya di MLM atau motivator bisnis. Tapi ironisnya, Kayak yang disinggung buku, orang options ini mungkin justru yang paling susah buat konsisten ngikutin prosedur langkah demi langkah yang seringnya dibutuhin buat sukses di sistem itu. Karena mereka sukanya nyari cara baru terus. haha, iya juga ya. Terus gimana strategi buat jual ke orang procedures? Buat orang procedures, kuncinya fokus ke proses dan langkah yang jelas. Tunjukin ke mereka gimana caranya. Pakai bahasa kayak, gini cara kerjanya. Langkah pertama adalah, abis itu Anda perlu, prosesnya gampang kok, ikutin aja ini. Ada observasi menarik di buku, begitu orang procedures mulai satu rangkaian langkah atau prosedur, ada kecenderungan kuat dalam diri mereka buat pengen nyelesain. Oh ya. Jadi salah satu taktik jual ke mereka ya dengan mulai aja prosedur pembeliannya, misalnya langsung isiin formulir atau tunjukin langkah bayarnya. Nanti dia cenderung ngikutin sampai selesai. Dan kita bisa tahu kapan calon pembeli yang mungkin awalnya options siap beli pas mereka mulai pindah ke mode procedures. Itu sering jadi indikator kuat. Pas pertanyaan mereka ganti dari pilihannya apa aja, atau bedanya sama yang lain apa, jadi oke, langkah selanjutnya gimana? Atau proses bayarnya gimana? Itu sinyal mereka udah gerak dari eksplorasi options ke eksekusi procedures. Wah, bisa dibaca ya dari pertanyaannya. Pola ini juga bisa jelasin dinamika atau bahkan konflik di tempat kerja kan ya. Misalnya tim R&D yang isinya orang options, penuh ide baru, bisa jadi frustrasi sama tim produksi yang butuh prosedur standar ketat, procedures. Persis. Atau contoh klasik lain, teknisi IT seringnya options, jelasin 5 cara beda buat benerin komputer, padahal user awam seringnya procedures, cuma pengen tolong kasih tahu aja satu cara yang pasti benar. Iya banget itu. Dan ini juga penting pas kita ngelatih orang baru atau delegasi tugas ya. Betul. Biasanya orang baru kan butuh prosedur jelas, langkah demi langkah, procedures. Kalau dikasih banyak pilihan atau kebebasan di awal, options, malah bisa bingung. Iya, ngasih struktur sama urutan yang jelas di fase awal belajar itu ngebantu banget buat mereka yang lagi mode procedures buat kuasain skill atau info baru. Baik, rasanya kita udah kupas 3 pola kunci yang cukup dasar ya dari LAB Profile. Arah motivasi, toward versi away from, sumber penilaian, internal versus eksternal, sama pendekatan tugas, options versus procedures. Baru permukaannya ini. Iya, ini baru sebagian kecil dari profil lengkapnya, tapi udah kerasa banget ya betapa banyak lapisan pemahaman yang bisa kita gali cuma dengan lebih peka sama cara orang ngomong, bukan cuma apa yang diomongin, dalam konteks tertentu. Benar banget. Dan perlu ditekenin lagi ya, tujuannya bukan buat ngasih label kamu tipe ini atau dia tipe itu. Ini alat buat mahamin peta realitas unik orang di situasi tertentu, dan peta itu bisa berubah. Ini soal ningkatin fleksibilitas kita sendiri. Jadi, apa nih intisari atau pesan utama yang bisa kita bawa pulang dari penelusuran kita hari ini? Kalau ditarik benang merahnya, ini balik lagi ke prinsip dasar memengaruhi dan persuasi yang dikutip di buku. Kalau Anda mau ngajak orang gerak ke arah tujuan Anda perlu jemput mereka di halte mereka dulu. Jemput di halte mereka, maksudnya?
Artinya, pahami dulu kerangka berpikir, bahasa, dan motivasi mereka di konteks itu sebelum berharap mereka mau ikut Anda. Pakai bahasa mereka. Dengan kata lain, ini semua soal ngembangin fleksibilitas komunikasi, numbuhin rasa penasaran buat bener-bener ngertiin sudut pandang orang lain. Dan akhirnya, Dan akhirnya, bangun interaksi yang lebih efektif, efisien, dan ya lebih menghargai lah. tepat sekali, makin kita jago baca dan ngomong pakai berbagai bahasa motivasi dan berpikir ini, makin kecil kemungkinan salah paham. Makin besar juga peluang kita buat bangun koneksi lebih kuat dan capai tujuan bareng lebih mulus. Nah, sebagai penutup nih, ini sedikit bahan renungan buat Anda pendengar. Coba ingat-ingat lagi, satu situasi miskomunikasi atau momen nggak nyambung yang baru-baru ini Anda alamin. Mungkin di kantor, sama pasangan, keluarga, atau teman. Dengan bekal pemahaman sekilas soal pola-pola tadi misalnya, lawan bicara Anda itu cenderung toward atau away from. Dia internal atau butuh validasi eksternal di situasi itu. Dia pakai pola pikir options atau procedures. Coba direfleksiin. Nah, ada nggak sesuatu yang mungkin bisa Anda lakuin beda kalau Anda sadar polanya saat itu? Pendekatan atau pilihan kata kayak apa ya yang kira-kira bakal lebih kena kalau Anda coba ngomong pakai bahasa mereka? Coba deh renungin sejenak.